Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bu Roli dan rekan-rekan saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya sendiri Riana dengan nomor NPM 248 10170 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zahwa Nurwitiyah, NPM 24810002. Perkenalkan, saya Prita Amelia, NPM 248103032. Perkenalkan, nama saya Tias Naila Andraini dengan nomor NPM 248100130. Pada kesempatan hari ini, kami akan memaparkan materi yang berjudul Analisa Pengaruh Metode Hubungan Industrial terhadap Penyelesaian Perselisihan. Di slide ini, materi ini kami angkat karena dalam dunia kerja, perselisihan antara pekerja dan pengusaha seringkali tidak terhindarkan dan dibutuhkan metode hubungan industrial yang tepat untuk menyelesaikan secara adil dan konstruktif. Pada slide ini, next. Ada latar belakang dan tujuan. Dapat kita lihat bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepentingan bisa menimbulkan konflik, dan disinilah peran hubungan industrial menjadi sangat penting. Tujuan kami dalam pembahasan ini untuk memahami prinsip konsep hubungan industrial, menganalisis pengaruhnya terhadap penyelesaian perselisihan kerja, menyampaikan pentingnya sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam mewujudkan hubungan kerja yang harmonis. Ada beberapa ahli memberikan definisi tentang hubungan industrial. Dari Michael Solomon, pada tahun 2002, hubungan industrial mencakup keadilan, kekuasaan, hak, dan kewajiban, serta saling percaya. Dari Suwanto 2000, pada tahun 2000, hubungan industrial adalah sistem kerjasama antar pelaku produksi seperti pengusaha dan pekerja. Dari Abdul Hakim, pada tahun 2009, hubungan industrial adalah bagian penting dari hubungan kerja yang berkembang secara dinamis. Jadi, sederhananya, hubungan industrial adalah hubungan kerjasama antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah agar tercipta suasana kerja yang baik dan tidak ada konflik. Prinsip-prinsip hubungan industrial dari menurut Yuki dalam Sumartono 2005 ada 3 prinsip hubungan industrial. Yang pertama, hubungan dominasi atau adalah satu pihak menguasai yang lain. Biasanya terjadi jika atasan memaksa kehendaknya pada bawahannya. Yang kedua, hubungan subordinasi, yaitu satu pihak tunduk secara sukarela. Yang ketiga, hubungan kemitraan adalah kedua pihak setara, jadi saling percaya dan menghargai, serta berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup hubungan industrial. Menurut H. Rahman pada tahun 2002, ruang lingkup hubungan industrial dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada manpower marketing atau pemasaran tenaga kerja. Manpower marketing ini menentukan syarat kerja setelah karyawan diterima, dibahas secara pribadi atau lewat serikat pekerja. Contoh syarat kerja yaitu jam kerja, upah, dan jaminan sosial. Yang kedua ada manpower management atau manajemen tenaga kerja. Manpower management ini pelaksanaan dan pemecahan masalah selama kerja bisa ditangani individu atau serikat pekerja yang meliputi rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan menjaga kesejahteraan pekerja. Next. Selanjutnya ada manajemen hubungan industrial.
Yang pertama ada membuat perencanaan. Langkah awal dalam manajemen yang bertujuan mencapai tujuan tertentu. Dulu hanya dilakukan di bagian produksi. Ini diterapkan di seluruh bagian organisasi seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Perencanaan membantu meminimalkan risiko dan ketidakpastian, termasuk dalam hubungan industrial. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pembagian tugas dan penyusunan struktur kerja dapat agar pekerjaan berjalan lancar. Dalam hubungan industrial, tugas ini melibatkan semua manajer dan dikoordinasikan oleh departemen personalia. Tujuannya agar kerja lebih terarah dan efektif melalui koordinasi antar bagian. Yang ketiga yaitu ada pengarahan. Pengarahan ini adalah proses memotivasi dan membimbing bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Peran ini paling penting bagi manajer lini. Pertama, karena mereka langsung berhubungan dengan karyawan operasional. Dalam hubungan industrial, manajer harus memahami tujuan perusahaan dan serikat pekerja. Next, selanjutnya yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian adalah fungsi akhir manajemen untuk mengukur hasil kerja sesuai tujuan yang ditetapkan. Dalam hubungan industrial, pengendalian penting karena tujuan perusahaan dan serikat pekerja tak selalu sejalan. Manajemen harus menyeimbangkan kepentingan kedua pihak agar tak saling merugikan. Dengan kerjasama dan akan saling ketergantungan antar stakeholder. Selanjutnya, Permasalahan dalam hubungan industrial. Masalah hubungan industrial berpusat pada interaksi antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Perusahaan memiliki berbagai stakeholder dengan kepentingan berbeda, seperti pemilik, karyawan, konsumen, dan pemasok, yang bisa memicu konflik, misalnya antara tuntutan laba maksimal dan gaji tinggi. Karena itu, manajemen perlu mengelola hubungan agar semua pihak bekerja selaras, menyadari saling tergantungan, dan bersedia bekerja sama. Pengertian konflik. Konflik merupakan suatu proses yang dihasilkan dari tindakan kelompok atau individu yang dipandang oleh kelompok atau individu lain akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kepentingan mereka. Dari pengertian ini, konflik mencakup 4 elemen kunci, yaitu 1. Kepentingan yang berlawanan atau berbeda aturan individu atau kelompok. Konflik muncul saat dua pihak memiliki tujuan atau kebutuhan yang tidak sejalan, sehingga menimbulkan benturan kepentingan. 2. Menyadari adanya kepentingan yang berlawanan. Tahap ini terjadi saat pihak-pihak sadar tujuan memiliki saling mengganggu, memicu ketergantungan meski belum ada tindakan nyata. Ketiga, keyakinan bahwa individu atau kelompok lain akan menghalangi kepentingannya. Pada tahap ini, pihak-pihak merasa terancam dan percaya kepentingannya akan terganggu, sehingga bisa memicu sikap defensif atau agresif. Yang keempat, ada tindakan yang menghalangi kepentingan pihak lain. Tahap ini melibatkan tindakan nyata untuk menghalangi kepentingan pihak lain, seperti demo atau sabotase yang disebut konflik terbuka. Faktor penyebab konflik. 1. Faktor individual. Faktor individual konflik meliputi perbedaan karakter, dendam akibat rasa malu, kesalahan akibat perilaku orang lain, komunikasi yang tidak jelas, dan ketidakpercayaan antar individu. Yang kedua, ada faktor organisasional. Faktor organisasional juga potensial menyebabkan konflik, seperti persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, ketidakjelasan tanggung jawab, dan hak hukum.
saling tergantungan antar unit, sistem pengajian, adanya diferensian produk, dan perbedaan kekuasaan antar anggota organisasi. Akibat konflik negatif. 1. Konflik yang terjadi antar kelompok dalam organisasi sering mendorong pimpinan organisasi untuk merubah gaya kepemimpinan partisipatif ke gaya otoriter. 2. Konflik meningkatkan kecenderungan kedua belah pihak untuk melakukan suatu hubungan yang negatif. Masing-masing pihak ingin menunjukkan bahwa dirinya berbeda dari yang lain, sehingga apapun yang dilakukan oleh pihak lain selalu dinilai negatif oleh pihak yang lainnya. 3. Konflik cenderung menyebabkan masing-masing kelompok untuk loyal kepada kelompoknya saja, tetapi kurang memperhatikan kepentingan kelompok lain maupun kepentingan organisasi pada umumnya. Akibat konflik positif. 1. Konflik menyebabkan munculnya masalah yang sebelumnya tidak pernah disadari atau tidak pernah dengan sengaja dimunculkan. Setelah masalah dimunculkan, maka mereka akan berpikir bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. 2. Konflik memotivasi orang-orang dari kedua belah pihak untuk memahami masalah yang dihadapi masing-masing dan bagaimana pandangan atau pendapat mereka tentang isu tersebut. 3. Konflik yang sering mendorong munculnya pertimbangan untuk ide baru, pendekatan, dan inovasi baru, atau bahkan untuk melakukan perubahan. 4. Konflik juga menyebabkan pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek yang selama ini kurang mendapat perhatian atau membuat keputusan dengan informasi yang lebih komprehensif dari sebelumnya. Pokok pangkal perselisihan. 1. Pengupahan. Masalah jumlah, keterlambatan, atau ketidaksesuaian upah yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja. 2. Jaminan sosial. Perselisihan jika perusahaan tak mendaftarkan atau tak membayar iuran BPJS dan hak cuti. 3. Penugasan. Terkait beban kerja tak adil, tugas di luar job desk, atau perlakuan diskriminatif. 4. Kemampuan kerja. Konflik akibat penilaian tak adil atau tuntutan melebihi kapasitas pekerja. 5. Masalah pribadi. Konflik antar individu atau etika kerja yang mengganggu kenyamanan dan produktivitas. Metode penyelesaian perselisihan. 1. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha. 2. Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja yang ada dalam satu perusahaan. 3. Konsiliasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. 4. Arbitrase hubungan industrial, penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis. 5. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Cara menghadapi konflik menurut Thomas tahun 2010. 1. Pesaing. Penggunaan pendekatan ini akan mengorbankan kelompok lain. 2. Kolaborator. Masing-masing pihak berupaya memaksimumkan keinginan dan kepentingannya sehingga kepuasan masing-masing meningkat. 3. Kompromi. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat konflik mengadakan kompromi. 4. Akomodator. Sebagai akomodator, orang-orang ini kurang tegas dan cukup kooperatif. 5. Penghindar konflik. Pada pilihan menghindari konflik, masing-masing pihak menekan kepentingan dan keinginannya sendiri. Kesimpulan dan saran. Permasalahan hubungan industrial, terutama antara pekerja dan pengusaha, sering muncul akibat perbedaan kepentingan. Konflik ini dapat diminimalkan melalui komunikasi yang baik dan kerjasama, agar tujuan perusahaan dan kesejahteraan pekerja tetap tercapai. Dengan terciptanya kerjasama yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, maka kestabilan hubungan industrial agar terjaga dan produktivitas perusahaan pun meningkat. Demikian pemaparan materi dari kami. Kami menyadari bahwa hubungan industrial bukan hanya teori, tapi praktik nyata yang menentukan stabilitas kerja, harmonisan organisasi, dan keberhasilan bisnis secara menyeluruh.
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu, Roli, dan rekan-rekan semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.